Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi. Yang selalu di tangan kita syafaatnya dari Allah kiamat. Para jemaah rahimahullah, masih dalam pembahasan terkait dengan keyakinan. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan yakin. Paling tidak ada 3 macam. Yang pertama adalah ilmu yakin, yang kedua ilmu yakin, dan yang ketiga akal yakin. Tentu bagi kita adalah sebagai umat Islam ingin sampai kepada tingkat hakul yakin, dan kemudian tingkat hakul yakin ini bisa kita pegangi dan kita jalankan secara terus-menerus. Oleh karena itu pada bahasan selanjutnya malam hari ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terhadap kekuatan, terhadap kestabilan keyakinan kita. Saya baca dulu sementara. Wal yakin wa yasunu yakin itu sebuah dan bisa terus, bisa baik dengan beberapa faktor. Yang pertama minha, salah satu di antaranya adalah wal asl. Dan yang pertama ini merupakan sebuah pokok, ya, merupakan sebuah pokok menjadi penguat atau pendorong daripada keyakinan itu. Allati alaihi madar, yang insya Allah manakala yang pertama ini kita pegang secara baik, maka tentu keyakinan itu tidak akan mudah bisa dikacaukan oleh apapun, termasuk oleh hawa nafsu ataupun oleh gangguan-gangguan setan. Apa itu? Yang pertama, ayyusdiyal abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbar ad-dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa firatihi bil khalqi wal amr. Yang pertama, kita harus memfokuskan hati kita terhadap hati kita maupun telinga kita untuk selalu
Istimah itu bisa dilakukan dengan mendengarkan, bisa dilakukan dengan mencermati. Mencermati apa yang dicermati? Al-ayati wal akhbar. Bahwa kita harus fokus untuk menggunakan hati kita dan telinga kita atau yang kita miliki semuanya untuk mencermati, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian hadis-hadis Rasulullah, di mana hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran itu adalah ala jalalillahi ta'ala, yang menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kamalihi dan sempurnanya Allah, wa azamatihi keagungan Allah, wa kibriyaihi sifat sifat besarnya Allah, wa infiradi bil khalqi wal amr, dan kemudian Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Was-sultani wal qahri. Kemudian Allah mempunyai sifat yang menguasai, wal qahri, dan Allah mempunyai sifat yang memaksa, wa ala sidqi rasul, dan kemudian kebenaran, atas kebenaran para rasul, wa kamalihim, dan sempurnanya para rasul, wa ma'uyidu bihi minal mu'jizat, dan kemudian para rasul itu diberi kekuatan dengan beberapa mukjizat, wa ma'halla bimu'aidihim, bimu'anidihim, dan barang-barang yang yang tumibo ya, bimu'anidihim, apa ya simat kelawan wong kang padha napa niki ngangasi itu orang yang bangkang ya, orang yang bangkang, min awalil uqubat, dan orang itu wa mahalla bimu'anidihim, dan kemudian Allah akan memberikan siksa kepada orang yang membangkang dengan cara seperti apa? Min awalil uqubat, dengan beberapa siksa, wa ma warada fil yaumil akhir min isabil muslimin, min isabatil muslimin, wa mu'aqabatil wa mu'aqabatil musikin, dan kemudian pada hari akhir Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang muslim, dan kemudian akan memberikan siksa kepada orang-orang yang berbuat jelek. Para jamaah rahimakumullah, faktor pertama yang mesti harus kita lakukan untuk menguatkan keimanan ini, kita harus menggunakan hati dan kemudian alat perasa yang kita punyai itu untuk selalu istimah, ngalah ngurungok nih, al istimah pakai sini istimah jama'ani litolabin sodil roti, dan setiap ilmu yang diberi tambahan sin, istimah asalnya sama, dan istimah istafala ya, itu selalu mempunyai tiga arti, sehingga dalam pengertian ini al-istimah itu lebih cocok untuk diartikan bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi bagaimana yang namanya hati, kemudian alat perasa yang kita punya itu untuk selalu melihat
Kenapa kok ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah? Karena dua-duanya ini menunjukkan terhadap keagungan Allah, terhadap kesempurnaan Allah, juga termasuk terhadap Allah itu juga keagungan Allah dan seterusnya. Orang bisa kenal bahwa Allah itu adalah Maha Besar. Orang itu bisa kenal bahwa Allah itu adalah sempurna. Allah itu juga punya sifat kibria. Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini karena kita yang mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi artinya kalau ini kepingin iman yang kuat, ya paham Al-Quran, ya ngaji terkait dengan hadis Rasulullah. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis ini akan melahirkan sikap keyakinan kita yang kuat. Karena apa? Karena Al-Quran itu memang kalamullah. Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz yang mempunyai mukjizat. Al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, melalui wasilah malaikat Jibril dan seterusnya. Makanya yang apa itu ya, kemudian bukan kayak biasa ujian tombol hati iku limo mau coba angan-angan. Orang yang ngangen-ngangen Al-Quran sama nani bisa dipastikan dia akan mempunyai keyakinan yang kuat. Lalai bukti lewat Islam kuwi kitab suci Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah sebagai pegangan juga, tetapi ragam belajar Al-Quran, orang belajar Al-Hadis. Hadis itu lewat lama yang dituanil hawa itu adalah wahyu. Jadi hadis itu juga Al-Quran itu la syakka la raiba hudalil muttaqin. Sampai Allah itu nantang. Orang itu adalah percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yang kata orang kafir itu adalah omongan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ditantang oleh Gusti Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu seperti ini mislihi wa ta'u syuhadakum min dunillahi kuntum shadiqin. Kalau mereka percaya bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, fa'tu bisurat, datangkanlah, buat satu surat saja. Satu surat. Mislihi yang sama dengan Al-Quran. Wa ta'u syuhadakum, dan panggillah. Ajak orang-orang yang menurut kamu adalah pakar-pakar gitu ya, pakar-pakar bahasa Arab atau pakar-pakar badai, pakar-pakar ma'ani atau pakar-pakar puisi. Tetapi selain Allah, min dunillah, wa ta'usyadatu min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ini memang benar-benar, jika kamu ini memang dikatakan orang yang benar bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, mulai zaman Kanjeng Nabi sampai di kiamat tidak akan ada orang yang bisa mengubah kalimat-kalimat seperti Al-Quran. Itu jelas bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tidak kepingin awak kemudian paham. Karena dalam Al-Quran itu terdiri banyak hal-hal yang terkait dengan penambahan keimanan. Contohnya kata tinggi wa kamalihi wa adamatihi wa kibriyai wa firati bil khalqi wal amr.
Apa? Bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan semuanya ini. Orang tidak percaya bahwa ini terjadi dengan sendirinya. Kamu nggak usah bahas terkait dengan ciptaan Allah yang begitu luas. Bahas aja dirimu sendiri. Coba saat ini mikir bahwa ini ciptaan itu sih. Kita dulu sebelum ada itu ada di mana? Tidak ada yang tahu. Oh, ujung-ujung maling ngono, ya, ono awal ini, ono itu, ya ono lah. Kita juga tidak minta. Tapi saat dunia awal ini, ono itu terbukti. Ya orang ada yang mengatakan bahwa semuanya ini dari saripati bumi. Lah sing nyiptani bumi sapa? Ya Allah itu menciptakan memang dari bumi, dari tanah. Ya Allah kuasa diri diciptakan asal usul kok tanah. Usul dari yoning tanah. Kemudian Allah akan membangkitkan lagi dari tanah. Jadi kemudian Allah itu mengatakan bahwa kita ini nanti akan ada yaumul ba'ats, hari yang akan dibangkitkan. Lawan Allah itu saat dunia ono wis iso nyiptane. Kemudian kita mati, dikubur, kemudian kita dibangunkan ya kan, nek wong saat dunia ono ae iso, apa meneh sing iso karek bangkit. Ya kula kali jenengan sedaya niki, kayak dipikir bahwa dalam diri kita itu banyak pembuluh darah sing kuat menurut dokter konslet ini kan ini ya bisa stroke macam-macam. Betul soal sing nyiptane karo utane awake dhewe sing ora munculnya awake dhewe. Artinya kalau tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin kemudian dia akan berjalan secara sistemik. Artinya mesti orang sing gawe, mesti gawe. Lah sapa kuwi? Ya Allah. Ada orang kemudian yang mengatakan bahwa penerapan manusia itu enggak jelas. Allah itu enggak jelas. Ya wujud kita bakal mukhalaqatul lil kan enggak jelas ya ini. Jangan berbicara tidak jelasnya Allah. Kita sendiri itu dalam diri kita itu juga enggak jelas. Kita sendiri itu enggak jelas. Saya basic misalnya, basic itu ada karena ada roh dan kemudian ada jasad. Lagi semakin basic tahu mayati orang kajian. Basic itu tidak jelas. Saya sebagai basic juga jelas. Coba ketika kemudian saya dengan tanya, ini siapa? Jangan ngomong dulu. Ini apa? Kupingku. Ini telinga saya. Lain tangan saya, ini kaki saya. Ya ini kepala saya. Jadi itu adalah telingamu. Ya, telinga saya. Itu tangan saya, tanganmu betul tangan saya. Itu kakimu. Ya, itu kaki saya dan seterusnya. Lah pertanyaannya, hakikat saya itu siapa? Saya itu siapa? Saya akan jawab. Yang dikatakan saya itu siapa? Orang tidak akan bisa menjawab. Wong ini kaki saya. Ketika kamu mati, saya akan sudah hilang. Artinya nggak jelas juga. Karena hakikat saya itu bukan
bukan sing bleger, bukan yang wujudnya ya konkret kayak ini. Hakikat saya itu sebenarnya ya di sini. Apa itu roh? Lalu itu tidak mungkin orang bisa sehingga ketika roh ini sudah keluar dari jasad, maka saya itu sudah menjadi hilang. Kan tidak jelas juga. Ketidakjelasan saya inilah yang kemudian akan memperjelas keesaan Allah. Jadi makanya kalau belajar filsafat atau ekonomi, pertanyaan yang nyeleneh itu ya kadang-kadang sulit untuk dijawab. Dari mana saya datang, ke mana saya pergi, asal itu kemudian saya pergi ke mana? Itu pertanyaan saya jawab. Ya karena tidak jelasnya itu, ketidakjelasan terhadap diri saya sebenarnya akan memperjelas bahwa keesaan Allah, akan memperjelas bahwa Allah itu adalah ada. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan, dan sesuatu yang menciptakan itu tidak akan sama dengan yang diciptakan. Dia bagi percaya loh. Jangan untuk semua sopo sing dari bantu ini, sing dari bantu itu kan harus sopo. Tapi yakin jenengan bahwa mesti orang sing kira-kira bantu sing diciptakan itu sama dengan yang menciptakan membuatkan. Ini pertanda bahwa pulau kalian panjenengan sedaya ini akan semakin yakin bahwa diri kita ini adalah yang menciptakan Allah. Di mana bisa kita temui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah Allah. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Dan Allah lah yang menciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan memperkuat terhadap keyakinan kita. Orang yang tidak pernah berpikir dan merasakan atau menggunakan hati yang seperti ini, maka dia tidak akan pernah mengalami keimanan yang kuat. Kemudian hadis juga begitu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Allah itu punya Rasul. Jadi Allah yang saya katakan tadi itu, Allah itu adalah Maha Besar. Allah itu yang menciptakan sehingga dengan berbagai sifat itu ya, wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa jiradihi bil khalqi wal amr. Yang kedua wa sultani wal qahri itu sifat Allah. Wa ala sidqir rasul wa kamalihi wa ma itu bihi minal mu'jizat. Allah itu punya Rasul, punya Nabi. Juga Nabi itu kata, tapi yang kita kenal itu di 25. Dan setiap Rasul itu punya kesempurnaan. Nabi Muhammad itu kurang sempurna. Rasulullah, salah satu Rasulullah itu adalah kanjeng Nabi, dan itu harus kita yakini karena itu merupakan rukun amantu billahi wal malaikati wal kutub wal rusul dan seterusnya. Allah itu punya Rasul, punya utusan. Lah kenapa Allah itu mengutus Rasul itu manusia? Karena memang supaya bisa ditiru. Rasul Allah itu jelas malaikat, sisi tetapi berusaha Kanjeng Nabi itu manusia. Kanjeng Nabi itu sama dengan kita. Karena dari surat Al-Kahfi itu ini
Film yang terakhir sing keluar jalan iman. Innama ana basyarun mislukum. Saya itu juga manusia seperti kamu, seperti kami. Hanya bedanya yuha ilayya annama ilakum ilakum. Cuma saya itu mendapat wahyu, sama. Saya juga punya hati, juga punya pikiran, bentuknya juga sama. Artinya juga punya mata, punya hidung dan seterusnya. Tapi sama dalam bentuk, tetapi tidak sama dalam persoalan hati. Kalau kali dengan segala ini bentuk ibadah dari Rasulullah, tapi oleh taat kepada Allah bedanya baina sama wal bid'ah. Antara langit besok. Jadi maknanya bagaimana Allah itu menciptakan Rasul itu dari manusia supaya bisa ditiru, gitu. Supaya ditiru macam-macam nih, supaya ditiru. Caranya lurus, caranya terus, ya caranya mana, ya caranya sholat, dan seterusnya. Ojo dipilih yang enak atau awal diri yang sebenarnya milih yang enak atau didi sunnah Rasul, didi sunnah Rasul ya. Kalau mau itu ya itu semuanya, jangan hanya seperti ya. Kemudian itu satu aja, kemudian kamu sudah mengatakan sunnah Rasul dan ahli sunnah menjalankan sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya, ketika Rasulullah ini menyebabkan agama Gusti Allah tantangannya kalian Gusti Allah tantangannya sangat berat itu, tapi dilindungi oleh Allah. Ini contohnya Muhammad ketika Rasulullah mau hijrah, gitu ya. Ketika Rasulullah secara hijrah kemudian dikepung oleh orang kafir mau dipateni, metu mati, metu mesti mati. Tapi Allah yang melindungi Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah keluar dari rumah untuk melakukan hijrah, Allah mempunyai rencana lain. Wajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghayshaynahum wa hum metu aman. Ojo kuatir, aku yang melindungi kamu. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Allah? Mereka sudah sudah ngepung, ya, sudah berbaris, bahkan ada lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3, step 1, step 2, dan step 3 dan seterusnya. Artinya sudah memagari semua, kita sudah dipadai. Mau coba mengakui Allah. Tapi ya kira-kira Allah membuat angin yang sangat dahsyat. Dan kemudian angin itu karena dahsyatnya kemudian menaburkan pasir-pasir yang ada di sekitar mereka. Akhirnya mereka keliling kabeh. Kalau keliling yang saya sebut loh. Sebenarnya keliling tapi itu motornya. Nah di saat wajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghayshaynahum wa hum la yubsirun. Ketika mereka itu tidak tahu karena diterpa oleh debu-debu dan pasir-pasir yang mengenai matanya sehingga mereka tidak bisa melihat, Rasulullah datang untuk Qomah untuk melakukan siapa gitu, yang menciptakan angin yang kemudian bisa membawa debu-debu dan pasir sehingga bisa mengenai terhadap mata-mata mereka itu sinten Nabi Gusti Allah. Nah, kalau kita paham tentang itu maka keyakinan itu kita akan kuat.
mengatakan bahwa wa itu minal mukjizat. Dan para rasul itu diberi kekuatan dengan beberapa mukjizat. Mukjizat Rasulullah kata, mukjizat Rasulullah kata. Hanya mukjizat yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan dan berlaku sampai hari kiamat itu namun Al-Qur'an. Mukjizatnya apa? Rasulullah ditantang dan berkata Nabi bisa membelah bulan dan berulang baru. Jadi belah Rasulullah dengan izin Allah. Bagaimana Rasulullah kemudian mensew banyu, mesak jembung, mesak mangkok, kemudian bijinya di keleng itu banyu bijinya Rasulullah dan ternyata bisa diminum oleh sekian ratus orang. Ini bijinya Rasulullah. Biji pulau yang jenengan. Perang Khandaq, Rasulullah yang dikenal kemudian sangat lapar sama sinten ini, sama dikenal lapar dan haus, akhirnya sampai nun sewu petani ditareni sabun diganjel. Kemudian Ummu Sulaim kemudian yang meminta kepada Rasulullah supaya datang ke rumahnya memberi dahar dan bisi-bisi kepada suaminya wong luwih sudah teko. Padahal ratusan orang. Kemudian Rasulullah mengatakan bilang sama istrimu, masakanmu jangan dibuka dulu, suruh masak nanti saya yang akan buka. Kemudian datang semuanya bukan bahkan puluhan ratusan yang datang. Ummu Sulaim sampai bingung. Dan kau kabeh cukup. Tapi nyatanya kemudian Allah memberikan rencana yang lain dibuka oleh Rasulullah. Sing jare Ummu Sulaim itu nek cukup wong loro, tapi cukup marane wong puluhan bahkan ratusan. Niku mujizat Gusti, mujizat Rasulullah yang diberikan oleh Allah. Banyak mujizat Rasulullah. Lah kembali kepada persoalan yang pertama, pokok maca Al-Quran, mencermati Al-Quran, mencermati hadis itu karena bagian saking mujizat Rasulullah. Karena orang yang ngasep kalau dan seperti ini